Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah lebaran di pertemuan 5. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Di pertemuan 5 ini saya akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Ada 5 metode pengembangannya, dari waterfall, incremental, evolusi, concurrent, dan rasional. Yang pertama yaitu waterfall, ada 4 tahapan: komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Di komunikasi ini ada 2, yaitu ada inisiasi project, ada pengumpulan kebutuhan. Perencanaan ini akan dijadwalkan, lalu dianalisa resiko-resikonya, penjadwalan, biayanya juga berapa. Modeling ini akan dirancang dan dirancang untuk interface-nya, database-nya, arsitekturnya. Lalu konstruksi ini adalah pembuatan aplikasi dengan coding atau program. Untuk pengembangan ini akan aplikasi yang sudah jadi itu dikirim kepada customer, lalu ditanya feedbacknya dari customer bagaimana. Kalau misalkan ada revisi atau error, ini akan direvisi lagi, dikembangkan lagi. Disebut juga dengan siklus hidup klasik. Lalu tahapan waterfall ini komunikasi antar tim, lalu komunikasi antara si tim ini, salah satu tim, dengan si pelanggan. Nanti dia akan menanyakan dokumen apa saja yang dibutuhkan, bagaimana proses bisnisnya, lalu dikumpulkan juga bisa dari jurnal, artikel, atau paper dan internet, pengumpulan untuk referensinya. Perencanaan ini tadi analisis resiko, penjadwalan, lalu juga analisis tadi dengan UML ya, desainnya ya, Unified Modeling Language. Codingnya kalau web dengan PHP, ini contohnya sistem penjualan. Lalu pengembangannya dengan umpan balik. Contohnya kalau misalkan si pelanggan menggunakan aplikasi lalu masih ada error, dia akan revisi oleh si programmer. Contoh sistem penjualan ini komunikasi antara si user dengan si programmer atau si analis dengan customer atau pelanggan, komunikasinya. Lalu ditanya kebutuhannya apa saja. Untuk penjualan kebutuhannya bisa produk, barang, pemesanan, pembayaran, pengiriman, juga laporan penjualan. Itu communication. Dokumennya disebutkan. Lalu direncanakan penjadwalannya, misalkan 3 bulan. Lalu biayanya sebanyak 5 juta. Resikonya apa? Resikonya ini akan terjadi mungkin keterlambatan. Modeling di analisis desain tadi menggunakan UML, IRD, dan LRS ya. Ketiga itu dimodelkan untuk pembuatan RPL. Construction ini adalah konstruksi, coding. Kalau penjualan itu biasanya kita bisa akses pembeliannya di web, maka bahasa pemrogramannya bisa menggunakan PHP. Deployment, pengembangan ini adalah pengembangan implementasi software yang sudah kita buat ke dalam penggunaan ke customer. Jadi nanti di pengembangan ini akan ada training, akan ada revisi jika error, dan akan ada penambahan. Nah, ini tadi yang sudah penggambarannya sudah saya jelaskan. Testingnya ada acceptance dari unit testing, kemudian di integrasi testingnya, kemudian di sistem testing, dan di acceptance testing. Ini semuanya acceptance testing berarti semua sudah selesai. Lalu tahapan model V atau model 5. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Tadi contohnya seperti yang saya jelaskan, kebutuhan penjualan, dokumen-dokumennya dari mulai barang sampai laporan penjualan. Lalu kebutuhannya juga akan dicek, acceptance testing, dicek tahap yang akan mengkaji dokumentasi apakah sudah selesai atau belum, atau apakah sesuai kebutuhan atau belum. Lalu yang kedua sistem desain dan sistem testing. Ini didesain nanti dengan UML, LRS, dan ERD, lalu diuji sistemnya. Arsitektur desain direncanakan arsitektur jaringannya, arsitektur software-nya, kemudian diintegrasikan ke dalam perusahaan. Modul desain dan unit testing, nah ini direncanakan modul-modul untuk programmer, kemudian setiap modul tersebut akan diuji. Lalu setelah diuji,
diuji apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum, lalu dilakukan coding oleh si programmer dalam membuat aplikasi. Incremental process ini ada 5: communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Di modeling ini seperti biasa sama, itu dilakukan perencanaan, desain, perancangan, analisa, dan perancangan. Lalu dikonstruksi dengan ngoding dan pengembangan ini pada saat pengiriman nanti akan ada revisi dan error. Karena ini incremental maka ada 3 kali tahapan. Modelnya adalah gabungan dari linear dan paralel. Jadi karena bertahap jadi paralel terus ya. Setiap urutan linear menghasilkan peningkatan. Nah, setiap tahapan ini akan ada peningkatan kemudian sampai aplikasi tersebut selesai dan tidak ada error lagi. Tahapan incremental process yang pertama adalah ini diambil juga dari waterfall tapi diulang-ulang. Itu yang pertama, dikombinasikan kemudian diulang-ulang. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan karena diulang-ulang maka produknya sudah jadi, produk inti dan sudah bisa dipakai. Lalu yang ketiga, karena sudah tidak ada error maka semua aplikasinya mampu mengakomodasi perubahan. Jadi mampu menginput, mengedit, mendelete tanpa adanya error. Yang keempat, ini bukan prototype, bukan contoh, tapi produk sudah jadi dan dapat dipakai. Proses evolusi ini adalah pengembangan. Evolusi ini bersifat iteratif karena dia bisa jadi berulang-ulang. Ada 2 versinya, prototype dan spiral. Untuk prototype ada dari communication, quick plan, modeling, quick design, construction of prototype, dan deployment, delivery and feedback. Jadi dari komunikasi, perencanaan cepat, modeling cepat, lalu konstruksi untuk prototipe contohnya, kemudian dikirim sudah jadi. Prototype ini modelnya hampir sama dengan waterfall tapi ini dalam waktunya yang jangka pendek. Kalau tadi jangka panjang ya waterfall, waktunya lama. Tahapan prototipe yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Ini komunikasi antar tim lalu mendengarkan pelanggan menceritakan proses bisnisnya. Yang kedua, setelah didengarkan lalu mendapatkan dokumennya, dibuat contoh atau prototipe atau perancangan desainnya. Yang ketiga, tadi prototipe berarti setelah desain bisa dikoding langsung. Yang ketiga adalah uji coba. Langsung diuji coba aplikasinya, kekurangannya dievaluasi lagi. Model spiral ini dari kecil sampai besar seperti obat nyamuk, dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Jadi dari komunikasi, lalu perencanaan, analisis resiko, penjadwalan, estimasi, modeling, perancangan, lalu konstruksi, ada coding, dan pengembangan. Komunikasi nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Nah, ini dia. Komunikasi ini komunikasi antar tim, sama juga dengan waterfall, lalu juga dengan pelanggan, perencanaannya juga mirip, hampir semuanya pun mirip, tapi ini diulang, prosesnya berulang ya, dari kecil sampai proses besar. Lalu setiap bulatan tersebut, setiap looping ada beberapa sektor. Yang pertama sektor objective setting, menentukan, yang pertama itu menentukan tujuannya. Apa tujuan proyeknya, apa resikonya. Lalu yang kedua risk assessment dan reduction. Nah, ini adalah penyelesaian dari resiko, penanganannya bagaimana. Yang ketiga adalah pengembangan setelah sudah jadi errornya apa, lalu direvisi. Yang keempat direncanakan ke fase selanjutnya sehingga mengulang-ulang ke fase sebelumnya, dan begitu seterusnya. Itu untuk spiral. Concurrent dari tidak aktif sampai aktif di dalam kotak tersebut, dari di bawah pengembangan sampai selesai. Sebelum pengembangan, lalu terjadi perubahan, terjadi revisi, terjadi review, lalu dikerjakan kemudian selesai. Itu concurrent. Jadi concurrent ini adalah